Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamu Nih Kamera Murah dan Unik. 3 bulan yang lalu, saya membeli sebuah kamera dari Sony Gan, yaitu ini Gan, Sony ZV-1. Saya membeli kamera ini karena fokus saya untuk membuat video dengan kualitas yang lebih baik Gan, karena sebelumnya saya keseringan cuma memakai GoPro yang sensor kecil. Pada saat menggunakan kamera ini, saya lumayan puas ya, karena kamera Sony memang dari dulu kan terkenal kualitas videonya ini bagus banget Gan. Tapi, saya juga pernah beberapa kali menggunakan kamera ini untuk mengambil foto Gan. Dan hasilnya di luar dugaan saya sama bagusnya dengan hasil fotonya. Nah, kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman saya menggunakan kamera ini ya Gan. Biar Gan yang sudah ada planning untuk membeli kamera ini bisa tahu ya kelebihan dan kekurangan dari kamera ini. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang kamera Sony ZV-1. Oke, saya mulai dari beberapa hal yang saya sukai dan hal yang saya tidak sukai dari kamera ini Gan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Gan, mungkin video ini bukan video review kamera ini ya. Saya cuma bikin video tentang ya pengalaman saya menggunakan kamera ini. Kalau untuk spek sih teman-teman bisa lihat di Google ya, bisa di browsing sendiri. Yang saya suka dari kamera ini adalah bentuknya itu lumayan compact lah ya, sejenis kayak kamera Sony RX100 series. Cuma menurut saya ya, untuk saat ini Sony itu seperti membedakan kamera compact sensor 1 in치nya itu berdasarkan 2 hal Gan, yaitu foto dan video. Kalau untuk video, menurut saya sih kamera ini paling cocok ya, karena yang pertama, konfigurasi tombolnya itu seperti memudahkan kita untuk membuat video menggunakan kamera ini itu. Buktinya ada tombol rekam yang sangat besar banget di bagian sini, dan juga layarnya itu bisa di flip 360 derajat, dan dia tuh sudah touchscreen Gan. Jadi kalau kita mau ngambil titik fokus tinggal pencet-pencet aja di layarnya, ini udah bisa kok. Dan lensanya menggunakan aperture dari f1,8 sampai f2,8 Gan. Kalau fokalennya kalau di full frame sekitar 24 sampai 70 mili. Dan di bagian atasnya ini ada mikrofon yang sangat besar Gan. Jadi diklaim Sony itu bisa merekam suara itu lebih jernih. Dan selanjutnya untuk bagian bodinya ini kebanyakan sih terbuat dari plastik ya Gan. Ya memang kalau menggunakan plastik jadi kurang solid, kesan mewahnya tuh jadi berkurang. Cuma dengan bodi dari plastik membuat bobot kameranya ini jadi sangat ringan banget Gan. Dan Sony menambahkan sebuah grip kecil. Ini bahannya kalau nggak salah dari karet ya. Meskipun kecil tapi sangat berguna banget Gan untuk menambahkan grip di kamera ini. Dan untuk port lumayan lengkap ya Gan. Kita dapat mic input di bagian sini. Dan juga kalau nggak salah ini ada kabel micro USB dan kabel HDMI. Dan untuk menu-menunya menurut saya sih lumayan bagus ya Gan. Pokoknya orang yang baru pertama kali fotografi pasti nggak perlu waktu lama untuk penyesuaian menggunakan kamera ini. Dan bedanya dari Sony RX100 yang menggunakan tombol menunya itu kayak tombol dial gitu, kalau di sini menggunakan tombol mode gini kan. Jadi kita perlu mencet tombol mode, baru ada banyak menu yang bisa kita pilih. Manual, SAP, scene, atau panorama. Ya walaupun kecil-kecil gini, kamera itu bisa merekam sampai resolusi 4K. Dan juga kamera itu bisa ngerekam slow motion sampai hampir 1000 fps Gan.
Dan untuk sektor foto dan videonya sudah disediakan oleh Sony mode steady shoot. Jadi kita bisa mengambil foto dan video tanpa takut terlalu ada seki-seki gitu kan. Tapi konsekuensinya hasil gambarnya tuh jadi agak crop. Karena sistem steady shot di kamera ini menggunakan dari software kan. Jadi gambar itu kayak di bagian pinggir-pinggirnya diambil sedikit untuk menghasilkan gambar yang lebih steady. Memang ya kan, kamera ini dibuat Sony mungkin untuk orang yang suka bikin video. Tapi setelah saya pakai berapa lama, hasil fotonya itu lumayan bagus banget kan. Saya kan pernah menggunakan kamera Sony RX100, tapi yang paling baru itu Mark II. Di Sony ZV-1 itu hasilnya saya ngerasa beda jauh kan. Ya memang kalau depth of field-nya mirip-mirip ya, karena kan maksimal aperturnya juga 1,8 kan di Sony RX100 Mark II. Cuma di kamera ini hasil gambarnya itu menjadi lebih tajam yang pertama, dan yang kedua hasil gambarnya itu jadi lebih vibrant dan saturasinya tuh jadi bagus gitu loh. Ya mungkin karena berkat prosesor yang terbaru dari kamera ini, teknologinya juga paling baru, jadi hasilnya tuh menurut saya lumayan bagus lah. Sebenarnya kamera ini untuk street fotografi juga cocok ya kan, cuma kan bedanya kalau kita pakai sensor 1 inci, kita nggak bisa dapetin gambar yang terlalu bokeh lah. Sensor 1 inci di f1,8 mungkin mirip-mirip kalau kita menggunakan, kalau di APS-C kayak f2,8 gitu, dan focal lensanya itu mungkin sekitar 20-25 mm lah. Jadi ya memang ada bokeh, tapi nggak terlalu bokeh banget kan. Tapi kalau ketajaman sih menurut saya kamera ini tajam banget sih kan, walaupun kecil-kecil gini. Untuk harga, kamera ini tuh dibanderol dengan harga 10 juta rupiah kan. Ya memang lumayan mahal ya untuk kamera compact. Cuma karena kamera ini kan sudah rilis kurang lebih 1 tahun ya kan, sering ada diskon di toko-toko kamera di Tokopedia atau Shopee. Agan bisa cek. Sempet saya lihat kamera ini cuma harganya tuh sekitar 9,5 juta, tapi sudah dibonusin kayak tongsisnya gitu kan. Bukan tongsis sih, kayak stick buat kita tuh bisa ngevlog gitu loh, mini stick gitu. Dan sticknya tuh asli Sony ya kan, jadi di sticknya tuh bukan cuma stick biasa, ada kayak tombol kayak ngerekord, tombol zoom in zoom out kalau nggak salah ya, saya nggak pernah punya soalnya kan. Ya kan kalau pengen beli bisa cek lah di online shop. Tapi kalau saya boleh saran ya kan, kalau Agan pengen kamera ini dengan harga yang lebih murah, bisa cari bekasnya kan. Kalau bekasnya sih harganya di sekitaran 7 juta sampai 8 juta lah. Ya yang penting Agan cek kelengkapannya dan juga fungsi-fungsi dari kamera ini kan. Oke, sekarang kita bahas beberapa kekurangan dari kamera ini ya kan. Kekurangan yang pertama adalah jika kita menggunakan kamera ini agak lama, apalagi untuk ngerekam, kameranya itu terasa hangat kan. Ya memang sih hangatnya nggak parah banget ya, cuma kerasa lah di tangan kita. Ya solusinya bisa kita matikan kamera ini sementara lah kan. Beberapa menit gitu pasti sudah dingin lagi, baru kita bisa gunakan. Yang kedua, nggak seperti seri Sony RX100, di bagian depan lensanya ini kan ada ring. Ringnya itu nggak bisa digunakan untuk mengganti aperture gun. Beda sama Sony RX100 series, di bagian ring sininya itu bisa digunakan untuk ganti aperture gun. Yang ketiga, menurut saya letak dari mic-nya ini di atas kayak gini kan, itu kurang bagus ya. Apalagi kan kalau kita ngevlog tuh kayak gini. Kalau menurut saya sih lebih bagus ditaruh kayak mic itu di sebelah sini atau sebelah sini kan, di bagian depan gitu loh. Kalau di atas tuh saya ngerasa suaranya itu ya memang jelas, tapi noise-nya itu kedengeran kemana-mana kan. Padahal kadang-kadang saya kalau pakai video ini di tempat yang sepi, itu noise-nya masih kedengeran sih. Ya selain itu sih menurut saya kamera ini tuh lumayan bagus ya kan. Ya apalagi buat saya yang sebelumnya menggunakan Sony RX100 Mark II, dan tiba-tiba saya beli kamera ini, hasilnya tuh kelihatan jauh banget kan. Ya kamera itu lebih cepat, hasilnya lebih bagus, fiturnya itu lebih banyak. Kita bisa ngambil video slow motion, bisa ngerekam 4K. Oke kan, tadi itu beberapa kekurangan dan kelebihan dari kamera Sony ZV-1 yang saya gunakan kurang lebih sudah 3 bulanan kan. Ya menurut saya kamera ini tuh lumayan bagus banget sih buat video apalagi ya kan.
Tapi kalau misalnya Gan mau foto menggunakan kamera ini ya sama juga bagusnya sih Gan. Tapi memang kalau kita menggunakan mode manual agak ribet sedikit. Nah, setelah ini saya ingin coba video dan foto menggunakan kamera ini ya biar Agan tahu gimana hasilnya. Kalau misalnya Agan punya pertanyaan tentang kamera ini, langsung aja komen di bawah Agan, nanti saya pasti bales pertanyaan Agan. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya dari Kamuni. Sekian dari saya, dan jangan lupa tetap motret. Nah, setelah ini Agan bisa lihat hasil foto dan video dari kamera ini Agan. Makasih banyak sudah nonton video saya. Oke Gan, ini hasil video dari Sony ZV-1. Saya nyoba ngevlog. Di sini saya menggunakan aperture f2.0, shutter speednya 1/100, dan ISO-nya ini saya gunakan yang auto. Coba saya maju, saya mundur, ini gerakin dikit, autofokusnya kenceng banget ya. Makanya saya suka kamera ini. Autofokusnya tuh trackingnya bagus banget kan. Tuh, kalau kita gerak gini, dia tracking di mata kita. Di sini saya di indoor, cuma pakai lampu satu kan. Coba abis ini saya keluar ya, kita lihat autofokusnya. Sekarang kita tes stabilisasi dari kamera ini ya. Saya menggunakan steady shoot. Dan ini cuma saya pegang aja ya pakai tangan, nggak saya pakai tripod atau apa. Tuh, lumayan stabil ya kalau kita jalan. Memang hasilnya agak di crop sedikit ya kan. Untuk audionya juga lumayan bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut di hasil foto dari kamera ini. Agan bisa lihat.